Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai belajar dan pembelajaran yang berjudul Sumber Belajar dan Media Pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, saya sendiri, Anggun Putri Maharani Sukimi, selaku moderator dan pemateri, dan dua teman saya, Nurfafik Aziza dan Miftahul Jan Asir, sebagai pemateri. Nah, selanjutnya untuk materi pertama akan dibawakan oleh Nurfafik Aziza. Dipersilahkan. Okay, thank you for the moderator for the chance that has been given to me. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber belajar. Dalam proses belajar dan pembelajaran, sumber belajar sangatlah dipentingkan. Menurut Rohani tahun 1997. Sumber belajar atau learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar adalah sebuah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Pada dasarnya, sumber belajar secara umum adalah segala sesuatu yang di sekitar peserta didik sebagai sarana belajar dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran. Sumber belajar sangatlah penting keberadaannya untuk pedoman peserta didik dalam mencari materi dan memecahkan masalah. Peran dari sumber belajar dalam kegiatan belajar dan pembelajaran menurut Muspikon tahun 2012 adalah sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang bisa menjadi sumber belajar, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah macam-macam sumber belajar. Sumber belajar bukan berbentuk satu jenis saja, tetapi di dalam sumber belajar memiliki macam-macam bentuk. Sumber belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, antara lain sumber belajar tercetak, sumber belajar non-cetak, sumber belajar yang berbentuk fasilitas, sumber belajar yang berupa kegiatan, sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, menurut Sujana dan Rifai tahun 2009. Sedangkan, menurut Soeharto dalam Muspikon, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang by design dan sumber belajar yang tinggal dipakai atau jadi by utilization. Sumber belajar yang dirancang atau by design merupakan sumber belajar yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran. Sedangkan sumber belajar by utilization merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sumber belajar ini dibedakan berdasarkan tujuan pembuatannya. Sedangkan sumber belajar berdasarkan cara memperoleh informasinya dapat dibedakan menjadi jenis visual, audio, dan audiovisual, menurut Sitepu. Oke, selanjutnya adalah media pembelajaran. Ketika mengajar, kita memerlukan sesuatu alat atau media pembelajaran untuk mempermudah kita dalam menyampaikan materi pembelajaran ke peserta didik. Selain mempermudah, juga bisa membuat peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Pengertian dari media dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yakni sumber pesan dan penerima pesan. Sehingga media pembelajaran dapat diartikan sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Terdapat banyak definisi media oleh ahli-ahli terkemuka, seperti Bretz, Gillatch, dan Ellie, dan Association for Educational Communication and Technology. Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, alat, bahan, atau peristiwa yang memungkinkan pembelajaran menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan kata lain, bahwa guru atau dosen, buku ajar, lingkungan adalah media pembelajaran. Setiap media merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Di dalamnya terkandung informasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.
Informasi ini memungkinkan dapat melalui buku, internet, rekaman, film, mikrofilm, dan sebagainya. Media pembelajaran terdapat dua unsur, yakni perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Contoh dari perangkat keras yakni OHP, slide projector, proyektor LCD, film, sedangkan contoh dari software yakni transparansi film, slide, MS PowerPoint, atau film. I think that's all. I give it back to the moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nurwafik Azizah. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Niftahul Jannah. Dipersilahkan. Thank you, moderator, for the opportunity given to me. And the next material is about macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik, sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Media juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menyalurkan pesan materi kepada peserta didik. Berbagai sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media. Salah satunya menurut Anderson tahun 1976 menggolongkan menjadi 10 media. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media cetak. Yang ketiga, media audio cetak. Yang keempat, media proyeksi visual diam. Yang kelima, proyeksi audio visual diam. Media keenam, visual gerak. Media ketujuh, audio visual gerak. Yang media kedelapan, objek fisik. Media kesembilan, manusia dan lingkungan. Dan media yang terakhir yaitu komputer. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contohnya, bila tujuan atau kompetensi peserta didik yang bersifat menghafalkan kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk melakukan pembelajaran tersebut. Pada slide ini kita akan membahas tentang media-media yang umumnya digunakan dalam proses pembelajaran. Poin pertama yaitu media visual. Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati oleh panca indera. Media visual itu sendiri terbagi menjadi dua. Media yang pertama yaitu disebut media yang tidak diproyeksikan. Media yang tidak diproyeksikan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, media realia. Media realia adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan dalam ruangan kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung dengan objek. Yang kedua, model adalah benda tiruan. Dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Yang ketiga, media grafis atau tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Media grafis yang dimaksud yaitu seperti gambar atau foto, sketsa, skema, diagram, grafik, dan lainnya. Media yang kedua yaitu media proyeksi. Media proyeksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, transparansi OHP. Yang kedua, film bingkai atau slide. The second point is media audio. Media audio adalah segala macam bentuk media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Media audio itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian atau peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Yang kedua yaitu kaset audio. Kaset audio adalah pita magnetik yang bisa merekam dan menyimpan data dengan format suara yang umumnya berupa lagu dan suara orang lainnya.
Dan media yang terakhir yaitu media audiovisual. Media audiovisual merujuk kepada penggunaan komponen suara dan komponen gambar. Dibutuhkan beberapa perhatian untuk dapat menyajikan hal ini. Media audiovisual terbagi menjadi dua. Yang pertama, media video. Media video merupakan salah satu jenis media video visual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Biasanya dikemas dalam bentuk VCD. Yang kedua yaitu media komputer. Media komputer memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif. Selanjutnya yaitu pemetaan antara sumber belajar, media, dan alat-alat peraga. The first point is sumber belajar. Sumber belajar pada dasarnya banyak sekali yang baik terdapat di lingkungan kelas, sekolah, di lingkungan masyarakat, keluarga, di pasar, di kota, di desa, dan sebagainya. Yang perlu dipahami dalam hal ini adalah masalah pemanfaatannya yang akan tergantung kepada kreativitas dan budaya mengajar guru atau pendidikan itu sendiri. Menurut Fernand dan Donald menegaskan pada awalnya terdapat beberapa jenis sumber belajar yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan, serta aktivitas. And the last point is alat peraga. Kata kunci dalam memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah nilai manfaat. Dalam artian, segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Ada istilah lain dari alat peraga ini, diantaranya sering disebut sebagai sarana belajar. Sebagai ilustrasi, Pak Budi akan mengajarkan bagaimana gambar dalam televisi bisa terlihat di layar. Maka Pak Budi membawa televisi ke kelas. Kemudian ia membukanya di depan kelas. Kemudian menjelaskannya satu persatu fungsi dari masing-masing komponen televisi tersebut kepada siswa, sehingga siswa memahami kenapa gambar terlihat pada layar televisi. Dalam ilustrasi tersebut, kedudukan televisi sebagai alat peraga, bukan sebagai media. I think that's all for me. I will back for the moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Niftahul Janda. Kemudian materi terakhir akan saya bawakan sendiri. Pada materi ini berjudul Pemilihan dan Pemberdayaan Sumber Belajar Media dan Alat Peraga. Pemilihan dan pemberdayaan belajar, media, dan alat peraga. Agar sumber belajar, media, dan alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat mendukung pencapaian kualitas pembelajaran, maka perlu diketahui beberapa patokan, acuan, kriteria, atau prinsip masing-masing. Demikian juga dalam melakukan pemberdayaannya, maka seorang guru harus memperhatikan aspek-aspek yang mendukungnya dalam pemilihan sumber belajar, media, dan alat peraga. Yang pertama, pemilihan sumber belajar. Terdapat 5 pokok yang menjadi patokan hal dalam memilih sumber belajar yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, yaitu motivasi, program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan karakteristik sumber belajar. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus dikaitkan dengan 3 hal pokok. Yang pertama, kompetensi dasar, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi yang digunakan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Faktor pertama yaitu objektivitas, faktor program pengajaran, faktor sasaran program, faktor situasi dan kondisi, faktor kualitas teknis, dan faktor keefektifan dan efisiensi penggunaan. Selain dari itu, ada beberapa kriteria pemilihan. Yang pertama, topik menarik minat siswa. Yang kedua, menarik materi dalam media penting bagi siswa. Yang ketiga, relevan dengan kurikulum yang berlaku. Keempat,
apakah materinya autentik dan aktual? Yang kelima, apakah fakta atau konsepnya benar? Yang keenam, format sistematis dan logis. Yang ketujuh, objektif orientasi kebutuhan siswa. Yang kedelapan, narasi, gambar, efek, warna, dan sebagainya memenuhi syarat kualitas. Yang kesembilan, bahasa, simbol, dan ilustrasi cukup komunikatif. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, sudah teruji daya dukungnya. Selanjutnya, yang ketiga ada pemilihan alat peraga. Terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat peraga untuk pembelajaran masa kini, terutama jika melihat karakteristik KBK yang mencakup yang pertama, kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudahan dalam perancangannya. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Dan yang keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, kemampuan dana. Dan yang terakhir yaitu kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 4, pemberdayaan sumber belajar, media, dan alat peraga. Asep Henry 2002 mengemukakan beberapa contoh upaya pemberdayaan sumber belajar yang mudah, murah, dan efektif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, barang bekas atau babe. Seperti bekas bungkus rokok, korek api, kertas, kotak bungkus, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran seperti dalam melakukan pembekalan keterampilan menghias, menggunting, dan kerjasama lainnya. Yang kedua ada realitas. Yang termasuk dalam realitas ini yaitu sekolah, rumah, pemukiman. Misalnya akan efektif dalam memberikan pengalaman tentang perjalanan siswa dari rumah sampai ke sekolah. Dan yang terakhir ada benda yang mempunyai nilai khusus dapat digunakan untuk menyampaikan materi tentang perilaku, sikap, dan moral peserta didik yang nilai-nilainya diambil dari perlakuan terhadap benda-benda tersebut. Pemberdayaan sumber belajar media dan alat peraga dapat dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, di awal pembelajaran, selama proses pembelajaran, akhir proses pembelajaran, dan di luar waktu pembelajaran. Dalam hubungannya dengan upaya pemelihara sumber belajar dan media dan alat peraga di sekolah, maka perlu dilakukan kerjasama antara guru dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, pengawas akademis, supervisor, orang tua, dewan sekolah, bahkan siswa itu sendiri. Nah, sekian beberapa pemaparan dari materi saya. Terima kasih untuk your attention guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.